RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Bang dari RGS All Tutorial, si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak diaktifin tombol loncengnya. Karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng 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 teng. Halo sobat RGS semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah, tentunya buat kalian yang sudah selalu support channel RGS All Tutorial ini ya. Dan dukung terus, support terus channel saya dengan cara like, share, serta subrek dan mengaktifkan tombol loncengnya agar saya tembus di 1000 subscriber dan juga tembus jam tayangnya. Nantinya saya jika sudah dimonetisasi maka saya akan melakukan live stream ya. Jadi saya akan sering melakukan live stream ketimbang saya merecord seperti ini, karena kalau record itu susah ya. Jadi mending live stream. Jadi ketika saya mendapatkan garapan, saya bisa live stream dan semuanya bisa record tanpa editing yang ya seperti itulah. Intinya jika saya mencapai 1000, jika saya sudah dimonetisasi dan sudah bisa melakukan live stream, maka saya akan sering-sering untuk melakukan live stream. Bila perlu saya akan selalu live stream ya. Jadi kenapa saya selalu mengingatkan subscribe seperti itu ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tujuannya adalah saya ingin mengejar live stream, bukan ingin mengejar pundi-pundi dolar, tapi saya ingin mengejar live stream. Jika saya sudah bisa live stream, maka kalian sobat RGS semuanya bisa bertanya kepada saya, Bang ini gimana, ini. Jadi saya bisa menjawab secara stream, secara langsung, secara live seperti itu ya. Jadi jika ada pertanyaan, jika saya sedang melakukan live stream, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke deh sobat RGS semuanya, thank you so much sudah stay tune sampai dengan detik ini. Dan semoga saja channel RGS All Tutorial ini menjadi channel kebanggaan kalian tentunya ya. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik di channel YouTube maupun dari IG saya ya, DM IG, dan juga ada yang dari IG dapat WhatsApp terus mereka curhat ke saya. Alhamdulillah saya respon sebisa mungkin, tapi jangan pagi karena pagi saya masih dalam jam tidur ya. Karena tidur saya itu rata-rata di jam 5, jam 4 subuh, bukan sore. Oke. Jadi tidur saya itu ada di antara jam 5 sampai dengan jam 11 siang ya. Jam 11 siang insya Allah saya sudah bangun dan beraktivitas kembali seperti biasa. Dan memang beberapa hari atau alias sudah lebaran ya, saya emang jarang dapat garapan servis handphone terutama ya. Saya lebih banyak garapan itu elektronik yang partai besar. Kemarin sudah sempat buat vlog, tapi ternyata saya tidak tahu apa filenya yang korup, apa memang bermasalah di handphone. Tapi setelah saya melakukan reset kepada handphone saya, menghabiskan semua data, alhamdulillah sekarang udah bisa nge-record lagi dengan durasi yang sebenarnya ya. Kalau saya record 25 menit maka yang timbul 25 menit. Kalau kemarin 25 menit yang saya record, ternyata yang timbul hanya 5 sampai dengan berapa. Durasi terkadang terbaca 25 menit, tapi yang bagus itu hanya beberapa part seperti itu. Jadi akhirnya saya pilih buat menghapus semua konten-konten yang sudah saya buat, dan akhirnya hanya tinggal sedih saja. Oke, pertanyaan yang banyak masuk itu adalah pertanyaan, Bang, saya dapat garapan servisan matot di 100 mah gantung seperti itu ya. Kira-kira itu apanya ya Bang ya? Dan terus cara eksekusinya gimana seperti itu kan? Nah, jadi kita akan membahas tentang matot di 100 mah. 100 mah itu yang dari 0 terus ada garis tengah yang sedikit rada panjang. Nanti akan saya seperti ini ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini posisi di 100 mah ya. Jadi tepat di bawah 0,2, di antara 0,2 sama dengan dari 0 ke 0,2 itu di tengah-tengahnya itu adalah 100 mah ya. Jadi buat sobat RGS yang emang belum paham sama sekali tentang hardware, tentang menggunakan power supply, bisa cek di atas ya, di link atas bisa kalian cek. Nah, di sana kalau kalian kurang jelas, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Hari ini saya akan ngebahas tentang
matot gantung 100 mAh seperti itu ya. Matot gantung 100 mAh itu ada macam-macam ya. Jadi buat sobat RGS semuanya, matot gantung 100 mAh dari pengalaman saya ya. Saya tidak merasa master, saya tidak merasa hebat, saya tidak merasa pantas dipanggil suhu, tapi ini dari pengalaman saya selama saya nyervis handphone. Jadi 100 mAh itu, kalau kalian ketemu kasus 100 mAh di misalkan handphone dengan chipset Qualcomm ya, dengan chipset Qualcomm atau MediaTek atau Spreadtrum ya. Tapi di tipe handphone tertentu, misalkan di Xiaomi, iPhone ya kayak gitu, terus Asus yang Qualcomm bukan yang Intel ya, Asus atau tipe-tipe yang lain terkecuali Samsung ya, terkecuali Samsung dengan matot 100 mAh. Itu ada baiknya kalian coba software terlebih dahulu ya. Jika di software ternyata nggak tembus, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah MMC, yang kedua adalah IC power. Nah, IC power ini kebanyakan terjadi di handphone yang berchipset MediaTek atau dengan seri IC MTK ya, MT6328 apa ya, macam-macam lah ya, pokoknya intinya 6350 atau berapa, saya lupa kode-kodenya ya, saking kebanyaknya tipe IC ya. Jadi kalau di MediaTek itu kebanyakan larinya ke IC power ya, larinya ke IC power. Jadi coba program terlebih dahulu. Jika di program ternyata tidak tembus, maka jika kalian mempunyai box UV, lakukan direct, cek MMC-nya terlebih dahulu. Jika MMC bagus, berarti itu adalah IC power. Nah, buat kalian yang sudah paham memainkan multitester, coba diukur dulu dropkah tegangannya ya. Jika drop, itu sudah dipastikan IC powernya jelek ya. Di areanya misalkan R itu banyak yang nilainya jadi 0,0000, itu berarti IC power harus diganti. Tapi jika ternyata IC powernya di area IC power bagus, coba dilakukan ACP, angkat, cetak, ulang, lalu pasang. Jika masih juga, berarti IC power memang harus diganti. Nah, untuk MediaTek sendiri, dari kasus yang saya sering jumpai, MediaTek itu tidak mau dengan blower yang terlalu panas. Jadi kalau kalian mengganti IC ya untuk MediaTek itu jangan terlalu panas blowernya, sedang-sedang aja, supaya IC tidak rusak. Karena emang ketahanan untuk IC MediaTek itu entah kenapa sedikit kurang kalau menurut saya ya. Karena dari pengalaman saya pernah kalah di IC power J2 Prime, itu pernah kalah banyak dan harga IC powernya lumayan. Jadi HP itu kalau menurut saya J2 Prime gimana ya, HP paling yang saya takuti sih ya. Kalau dia sudah bahasanya kena IC power, udahlah. Untuk tingkat downnya itu kemungkinan besar tipis sekali, karena emang IC powernya banyak yang jelek pertama, dan yang kedua dia tidak mau terlalu panas. Itu dia penyakit di MediaTek. Jadi kalau di Qualcomm kalian bisa melakukan test point ya. Jadi kalian test point, cari test pointnya, coba di software terlebih dahulu ya. Dan jika di software ternyata berhasil tapi masih juga mengalami matot, tetap matot ya. Kan biasanya di Qualcomm itu kebanyakan seperti di Xiaomi itu IC-nya tidak dilem. Jika kalian menggunakan UV, maka angkat MMC-nya, lakukan pengecekan di box UV. Jika ternyata normal, ya coba diukur di IC powernya. Dan jika di IC powernya oke, jika di IC powernya pisah dengan IC cas, maka coba cek di IC casnya, apakah IC casnya bermasalah atau tidak ya. Dan biasanya kalau gantung dalam posisi kita coba gantung 100 mAh, kita raba aja itu pasti ada terasa yang IC yang panas. Kita pegang, kita pastikan, oh ini anget, ini enggak, ini angetnya di mana? Angetnya misalkan di IC power, biasanya di area IC power ada kebocoran seperti itu.
entah di resistor, entah di L-nya, entah di kumparannya, entah di dioda, misalkan dia ada dioda, entah di kapasitornya, itu biasanya ada kebocoran. Jadi coba dicek satu persatu. Jika kalian tidak tahu nilainya, maka kalian wajib mencari bahan compare ya, bahan yang untuk menjadi rujukan nilai. Contoh misalkan kalian punya mesin normal yang udah jadi, kalian coba bongkar lagi, kalian ukur, kalian samakan nilainya. Jika sama semua nilainya, berarti IC power itu tidak bermasalah. Itu adalah teknik yang paling simpel sekali yang dilakukan oleh seorang teknisi. Jadi mengambil handphone yang sudah normal, coba diukur, disamakan nilainya. Jika sama, berarti IC power itu normal. Dan coba lakukan pengukuran di area-area lain seperti itu. Dan yang paling utama adalah mengecek tegangannya. Keluarkah tegangan 3,7 di VBAT-nya? Jika keluar, maka sudah dipastikan IC charge normal seperti itu ya. Dan jadi jika semua sudah dilakukan dan sering terjadi juga itu di MMC yang urgent 90%, biasanya terjadi di jenis IC Skynic ya. Hynix Skynic lah seperti itu ya. Jadi itu cukup direpartisi ulang lagi, tapi jangan lupa backup dulu yang penting-pentingnya ya. Backup yang merah-merahnya, terus dump-nya juga di backup sekitar 1 GB, dibuat dump 1 GB seperti itu ya user areanya. Terus nanti termasuk user partnya juga di backup yang penting-penting aja, yang warna-warna merah. Nah baru direpartisi ulang di factory erase, di erase dan direpartisi ulang, baru tembak dump-nya lagi, masukkan lagi user partnya dan coba dinyalakan seperti itu. Nah itu yang biasanya terjadi di handphone gantung ya, gantung 100 mAh. Jadi kita ngebahas di sekitaran 100 mAh dulu, jangan di sekitaran atas-atasnya ya. Kita bakal ngebahas di sekitaran 100 mAh. Nah, jadi kalau untuk di Samsung itu kebanyakan ya sudah pasti MMC, karena yang pertama dia tidak bisa dilakukan test point ya. Ya jadi kuncinya adalah coba cek dulu di area IC power. Biasanya itu ada juga terjadi di area IC power. Dan buat yang pastinya sih, coba lakukan direct terlebih dahulu untuk pengecekan MMC-nya apakah bagus atau tidak. Jika tidak terbaca ya sudah, angkat MMC-nya. Itu biasanya yang terjadi. Dan ada juga yang CLK-nya bermasalah. Saya pernah ketemui CLK bermasalah. Itu juga saya pernah ketemui, itu posisinya jadi handphone gantung seperti itu. CLK bermasalah, jadi coba cabut R yang ada di CLK. Oke, saya ngopi dulu ya. Terus disatuin aja, disortin aja jumper dan coba lakukan install ulang ya. Kalau di atasnya digagal, coba diukur di area CLK-nya. Nah itu yang paling banyak terjadi, yang saya temui di gantung 100 mAh ya. Jadi tidak melulu gantung 100 mAh itu MMC. Wah MMC seperti itu belum tentu. 100 mAh juga ada yang bermasalah di IC power ya. Kan selama ini saya fokusnya juga ke MMC, tapi ternyata setelah saya coba MMC tidak, dan akhirnya saya coba ke IC power, dan ternyata emang bener IC powernya yang bermasalah. Nah itu untuk nilai di 100 mAh. Nah ada lagi yang bertanya ke saya, di tekan power dia naik turun seperti itu. Jadi nggak sampai di 100 mAh, tapi dia naik turun kayak gini ya. Di antara 100 mAh dia naik turun seperti itu. Itu biasanya ada kebocoran di area IC power atau di area cas. Jadi coba lakukan pengukuran lagi seperti yang saya bilang tadi. Coba lakukan pengukuran di jalur VBAT apakah drop atau tidak. Jika dia drop di bawah 3,7 maka berarti ada gejala kerusakan di area IC charge. Jika IC charge-nya menyatu dengan IC power seperti kebanyakan handphone sekarang, kebanyakan menyatu dengan IC power ya. Jadi udah dipastikan itu IC powernya bermasalah. Tapi coba diukur di area dioda. Jadi telusuri area VBAT-nya, telusuri di bagian mana yang drop. Jika memang di dropnya sewaktu di dioda, maka coba angkat dioda dan ganti diodanya terlebih dahulu apakah masih drop atau tidak, seperti itu ya. Jadi itu biasanya yang terjadi, yang saya pelajari dari kasus-kasus yang saya temui. Kalau dia ampernya bermain seperti ini berarti ada kebocoran di area kutu-kutu ya, area resistor, kapasitor, kumparan. Itu bisa juga terjadi kebocoran di area itu, tapi tidak melulu. Jadi kalian harus ukur di area VBAT, jalur mana yang terhubung dengan VBAT. Jadi tidak melulu di area IC power yang harus kalian cari. Jadi area VBAT itu mencakup ke area sinyal pun ada yang masuk VBAT seperti itu ya.
tegangan 3,7 di area sinyal. Itu kalau nggak salah saya di bagian PA ya, si PA kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam memberikan penjelasan ini. Jadi mana yang terhubung dengan Vibat itu yang harus kalian ukur satu persatu. Itu biasanya yang terjadi untuk tegangan yang seperti ini ya, antara 100 mah ketika kita tekan power, dia tegangannya udah kayak gini, cuk. Itu biasanya ada kebocoran kapasitor, kebocoran resistor ya, atau terjadi short ya. Nah itu biasanya yang terjadi. Dan juga area lampu juga masih tetap bermain di 100 mah, mati dia, ada yang gantung di 0, sekian seperti itu, nggak sampai 100 mah. Tapi coba diraba panasnya itu di area mana, itu pasti kerasa kok. Dengan power supply biasa pun kalau dia gantung, kalau kalian cek satu persatu itu panasnya pasti berasa ya, panasnya pasti akan terasa. Yang paling panas kalian lakukan pengukuran dulu, jangan asal cabut IC-nya aja, ukur dulu di area sekitar IC ya. Biasanya kalau dia ada dioda itu yang bermasalah dioda, atau kalau dia ada kumparan biasanya satu kumparannya yang itu yang bermasalah ya. Bagaimana bentuk kumparan nanti saya akan jelaskan bentuk kumparan seperti apa, dan part-part yang ada di handphone nanti akan saya berikan penjelasan satu persatu buat kalian yang belum paham. Kemarin juga ada yang tanya cara ngebedain MMC, CPU, IC power itu gimana, seperti itu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu apa saja sih yang ada di dalam handphone, jenis dan partnya itu seperti apa. Tapi semoga saja penjelasan saya tidak salah ya, karena saya seperti yang saya bilang tadi, saya bukan master, saya juga bukan orang hebat ya, dan saya juga nggak pantas dipanggil suhu. Tapi saya hanya berbagi tanpa pamrih seperti yang saya bilang tadi. Apa yang kalian tanya ya saya jawab sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, bukan sesuai dengan ilmunya orang lain, ilmunya si A, ilmunya si B, bukan. Tapi apa yang pernah saya alami selama saya melakukan servis handphone, itu yang bakal saya share ke kalian semuanya. Jadi saya nggak perlu tanya, bang itu kalian bertanya ke saya, bang itu terus saya bertanya lagi ke orang, kan berarti itu bukan ilmu saya. Kalian bertanya ke saya tapi saya bertanya lagi ke orang. Jadi saya itu adalah, kalau saya melakukan seperti itu berarti saya melakukan pembodohan massal seperti itu ya. Nah, dan satu lagi ada juga pertanyaan yang ditekan power. Ditekan power dia tidak ada gerak sama sekali, ampernya stuck di sana. Bang, bagaimana bang cara mengatasinya jika ditekan power ampernya tidak bergerak sama sekali, tetap di 0 seperti itu ya, tetap di 0 dan tidak mau bergerak sama sekali. Wey, kalian jangan salah ya. Jadi kalau dia ditekan power, yang pertama kali ditekan power dia tidak mau ada angkatan sama sekali ya, diem aja, jarum ampernya tetap diam aja di area 0 ya. Tekan power lama-lama seperti ini tapi kok nggak gerak seperti itu ya. Jadi yang perlu kalian lakukan pengecekan pertama kali adalah di area tombol on off ya, di area tombol on off. Jika di area tombol on off-nya, jadi caranya gimana? Copot, colokan ke power supply dan shotkan. Ya, powernya disotin antara keluaran power ya, harus keluaran power ke ground. Jadi kalian gabungin. Kalau dia ngerespon di sana, itu berarti yang rusak adalah on off-nya. Tapi jika di on off dia tidak mau juga, coba dilihat jalur on off-nya apakah ada yang putus atau tidak ya. Jalur on off-nya itu biasanya terhubung ke dioda atau resistor seperti itu ya. Jalur on off-nya terhubung ke dioda atau resistor. Jadi diukur dulu di area sana. Jika tidak mau di-shortkan di bagian penyolderan tadi, coba di-shortkan di bagian dioda atau resistornya seperti itu, di-shortkan tapi tidak ada sautan juga di power supply. Nah berarti itu kerusakannya ada di area IC power. Biasanya seperti itu yang saya ketemui ya, IC power atau IC charge. Coba lakukan pengukuran lagi di jalur Vibat. Jika di jalur Vibat tidak keluar tegangan, berarti yang bermasalah antara IC power dan IC charge. Jadi jika dia menyatu, kalian cukup cari jika dia menggunakan dua IC power, kemana larinya jalur charge-nya, jalur Vibat-nya. Jika dia seperti PMI dan PM, kebanyakan larinya di PM, biasanya seperti itu. Kalau di PMI itu biasanya area lampu, seperti itu ya. Itu yang sering saya temui. Tapi ada juga yang ternyata tegangan Vibat di PMI itu drop
tapi di PM itu keluar 3,7-nya, sementara di PMI ada yang drop seperti itu ya. Jadi tetap lakukan pengukuran di area VBAT jika terjadi hal yang seperti saya bilang tadi, ditekan power tidak ada respon di ampere sama sekali. Jadi bisa kerusakan pada on off, bisa juga kerusakan di area power dan IC charge seperti itu ya. Nah, ada lagi kasus yang terjadi di Xiaomi Note 1 3G ya, Note 1 3G bahasanya, yang dual SIM tapi SIM-nya SIM gede semua. Kan itu ada tuh yang internalnya 8 GB ya. Jadi ketika ditekan power 100 mAh dilepas dia drop. Seperti kalau kita bilang itu, wah ini IC powernya ini udah positif. Tekan power dia naik 100 mAh, dilepas dia turun lagi, drop langsung ke 0. Oh udah IC power garap. Wah, jangan salah sampean. Jadi itu harus kalian, seperti yang saya bilang tadi, coba sebelum melakukan tindakan hardware itu harus dicoba program dulu. Jika di program ternyata down tapi tidak menyala, nah khusus untuk di Xiaomi Note 3G kalian boleh ganti dulu IC power. Tapi jika ternyata sudah kalian ganti IC power, 3 kali ganti IC power, angkatannya tetap sama seperti yang saya bilang tadi, tekan power dia turun lagi, tekan power dia turun lagi, itu biasanya DRAM-nya bermasalah ya. IC DRAM-nya bermasalah karena DRAM-nya itu terpisah dengan CPU ya. Jadi tepat di sebelah CPU, di samping MMC apa di samping, pokoknya intinya dia kodenya hampir sama dengan MMC seperti itu ya. Untuk di Note 3G biasanya kalau yang terpisah seperti itu, DRAM-nya terpisah, jadi ada di area calling itu nanti ada 4 IC ya, CPU, DRAM, MMC, dan IC power. Itu biasanya yang terjadi kerusakan di IC DRAM-nya, karena ada beberapa garapan saya yang terjadi seperti itu, ternyata DRAM-nya yang bermasalah ya. Dan ada juga yang handphone gantung itu ternyata yang kerusakannya di area sinyal. Itu emang ada seperti yang saya bilang tadi ya, ukur dulu area VBAT-nya, jangan asal hajar aja gantung, tentang gantung langsung dihajar ke MMC, itu kalian salah besar. Karena dari pengalaman yang saya lakukan, yang saya temui selama saya melakukan servis handphone ya, itu tadi, gantung tidak selalu melulu itu tentang MMC. Gantung itu bisa ke IC power dan yang lain-lain ya. Sobat harga semuanya, semoga apa yang menjadi unek-unek kalian, pertanyaan kalian itu bisa terjawab dengan adanya video ini. Nanti kedepannya saya akan buat penjelasan tentang IC-IC yang ada di handphone ya. Tapi sepemahaman saya saja ya, setahu saya saja, karena saya punya ilmu juga terbatas, tidak terlalu berlebihan, karena kalau yang punya ilmu lebih itu bukan saya tapi yang di atas ya. Dan tentunya sobat RGS semuanya, saya bakalan launching vlog buatan RGS All Tutorial ya. Vlognya kental ini, dan ini sudah saya uji, sangat bagus untuk ngerebol, sangat bagus buat angkat IC ya, dan tidak merusak IC sama sekali. Dan tentunya bakal saya buat reviewnya nanti setelah saya produksi vlog ini. Jadi buat sobat RGS yang mau pesen, nanti saya cantumkan di video review saya nomor WhatsApp dan via Tokopedia-nya juga kalau kalian mau rekber ya. Saya akan melayani melalui Tokopedia saja, tidak melayani ke yang lain. Saya tidak mau ke Shopee terlalu ribet. Seperti itu ya. Dan sobat RGS semuanya, tapi kalau Shopee mau beriklan di sini nggak apa-apa, saya bakal pakai Shopee ya. Dan sementara saya akan ke Tokopedia dan juga Bukalapak. Saya ambil yang nggak ribet-ribet aja rekbernya ya, karena ya seperti itu tadi. Tapi jika memang dibutuhkan ke Shopee, apa boleh buat ya. Kalau peminatnya banyak di Shopee, saya akan posting ini juga di Shopee. Nantinya bakal ada labelnya RGS Vlog from RSUP Seluler ya. So sobat RGS semuanya, semoga penjelasan saya di hari ini sangat membantu buat kalian semuanya. Dan tentunya buat kalian yang pengen bertanya, silakan DM IG saya ya. IG saya ada di atas ini. Silakan DM ke IG saya, nanti saya akan kasih nomor WhatsApp saya melalui IG. Saya tidak bisa share secara frontal WhatsApp saya karena ya tahu sendiri ya, kadang-kadang ada orang iseng yang
yang nggak keruan nanti di WhatsAppin kita, dan makanya saya akan DM melalui IG saja. So sobat RGS semuanya, terima kasih banyak udah stay tune dan udah simak. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like dan share serta subscribe ya, agar channel saya menuju ke monetisasi, bisa dimonetisasi dan saya bisa melakukan live stream. Jadi kita bisa tanya jawab langsung di live stream nantinya. So thank you so much. Akhir kata saya Ibeng pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, man. Bye bye.